Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan Kurowashi di sini. Siapa sih yang gak pengen hasil repaint yang bisa bikin kaca seperti di video kali ini, ya kan? Selain customer puas dengan hasilnya, kita sebagai pekerjanya pun juga ngerasa puas banget. Jadi di sini aku bakalan kasih tips and trick gimana caranya bikin hasil repaint kita sekinclong ini. Jangan lupa sambil nonton biar nggak garing, siapin kopi, kacang, cabai, gula, timun lah. Dikira mau bikin sambel apa? Enggak, cuman bercanda. Hahaha. Jadi langsung aja simak videonya sampai selesai. Okay, let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Oke Mas Bro, jadi setelah tangki ini kita kerok di preview sebelumnya, sudah kita kerok, kita amplas sampai ukuran 400. Kemudian di sini langsung aja sebelum kita naik epoxy, kita usahakan buat kasih cairan degreaser dulu agar tidak menimbulkan crack atau masalah ya Mas Bro. Dan di sini untuk epoxy saya milih epoxy dari Belcoat yang primer surfacer, bukan filler tapi primer, karena fungsi dari epoxy primer dan filler itu berbeda Mas Bro. Kalau primer itu di plat, kalau filler itu di bodi plastik ABS. Dan setelah kita epoksi selama 2 lapis, kita langsung menuju ke proses penembulan. Jadi singkat cerita, setelah proses penembulan selesai hingga permukaan rata, kita naikkan lagi dengan epoxy filler dari Alpha Gloss berwarna hitam, dan sudah kita amplas juga menggunakan amplas grade 800. Dan setelah itu jangan lupa kita kasih cairan degreaser lagi agar sisa residu dari pengamplasan atau debu itu hilang Mas Bro. Dan di sini untuk warna monlek sebaiknya kita kasih dasaran warna hitam pekat. Bisa kita pakai black depth. Di sini kita semprot 2 lapis dengan merata dengan jeda 15 menit per lapisnya.
Untuk tekanan angin di sini aku menggunakan angin 2 bar, dan untuk fluid aku agak sedikit aku iritkan putarannya 1,5 putaran dari mentok. Dan untuk campuran thinner, perbandingan antara cat hitam dan thinner aku pilih 1:1. Oke. Setelah pengaplikasian warna hitam selesai, di sini kita bisa tunggu kurang lebih 1 jam sebelum kita mengaplikasikan warna intinya, yaitu Moonlight Blue. Nah, ini nih yang sering ditanyakan oleh Mas Bro di kolom komentar. Bang, Mas, kenapa ya warna Moonlight Blue ku kok kurang nampak? Padahal sudah saya aplikasikan 3 lapis loh. Dalam hatiku sih buset dah, 3 lapis tapi belum nampak juga warna moonlightnya. Ini yang salah catnya atau painternya? Dan setelah aku tanya-tanya dan korek-korek, ternyata problemnya sebenarnya sepele banget Mas Bro. Dikarenakan ngaduknya nggak rata, nggak sampai ke dalam-dalam. Alamak, makanya tuh Bang, biasain kalau ngaduk apa-apa itu sampai ke dalam-dalam. Karena makin dalam kita ngaduknya, malah makin enak, sampai-sampai bisa bikin kita ketagihan. Buset dah, bahas apaan lu sih Bang? Oke, kita kembali ke topik pengecatan ini kembali Mas Bro. Jadi pengaplikasian warna Moonlight Blue-nya aku aplikasikan sama seperti cat warna hitam, 2 lapis dengan jeda 15 menit. Dan untuk takaran thinnernya yang kini berbeda. Untuk thinner aku kasih 80% atau 70%. Untuk cat 100%, dan untuk thinner bisa kita kasih 70 atau 80%. Dikarenakan di sini aku pesen dari daya warna itu agak sedikit encer ya Mas Bro. Jadi di sini aku nggak berani buat nambahin 1:1. Setelah pengaplikasian warna Moonlight Blue-nya selesai, kita tunggu dulu dengan jeda kurang lebihnya 1 jam sebelum kita mengaplikasikan clear coat. Tips ini khusus buat cat yang berjenis PU ya, bukan jenis cat NC. Lah kalau yang jenis NC gimana Bang tipsnya? Tipsnya kita bisa biarin 24 jam sebelum kita clear coat. Karena cat jenis NC itu kalau kita hajar langsung, nantinya clear kita akan diresap oleh cat NC itu tersendiri Mas Bro, yang menyebabkan hasil clear kita menjadi absorb. Jadi beda jenis catnya juga berbeda pula penanganannya ya. Oke, untuk clear pertama di sini aku pakai clear dari NAK Superio yang tipe 921. Kita aplikasikan 2 lapis secara merata tanpa kita sawur-sawur terlebih dahulu. Karena menurutku pribadi, kalau kita sawur-sawur clear awal nantinya pasti akan banyak tekstur kulit jeruknya. Dikarenakan semprotan kita di awal yang kita sawur-sawur, yang menyebabkan partikel tidak bisa menyebar rata Mas Bro. Dan di sini untuk clear coat tekanan angin saya menggunakan 1,9 bar atau 1,8 bar, kisaran seperti itu. Untuk fluid sama seperti cat, aku buka di 1,5 puntiran dari mentoknya. Oke Mas Bro, jadi di sini kunci dari hasil yang flat itu harus didasari oleh pondasi yang halus juga. Makanya di setiap kita melakukan pengamplasan, saat pendempulan atau di saat epoksi, kita wajib harus sabar, jeli, dan teliti
Karena kalau kita tidak sabaran alias asal ngamplas, hasilnya pasti bakalan kelihatan saat kita melakukan finishing nanti. Jadi aku saranin buat Mas Bro buat banyak-banyak sabar di awal agar hasilnya nanti bisa memuaskan. Dan di sini untuk clear coat aku aplikasikan 2 lapis langsung tebal ya. Dan setelah ini saya tunggu kering sampai dengan 1 harian. Kemudian langsung saya amplas untuk lanjut ke proses flue coat. Dan ini hasilnya Mas Bro, untuk clear awalan atau clear pondasi dari project ini. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro, gimana hasil tanpa sawur-sawuran menurut Mas Bro? Jadi singkat cerita aja, kalau kita tidak singkat durasinya bisa makin lama Mas Bro. Nanti malah kehabisan kata-kata. Media ini sudah aku lakukan pengamplasan menggunakan grit ukuran 800, kemudian aku haluskan menggunakan grit 1000 hingga hasilnya seperti di video sebelumnya. Jangan lupa, aku selalu gak bosan-bosan buat ngingetin setelah kita melakukan proses amplas dan mau lanjut ke proses pengecatan atau pengekliran, kita wajib pakai degreaser, keser-keser. Dan di sini untuk clear aku gunakan clear yang sama dari NAK Superior dengan perbandingan 2:1, dan thinner aku pakai 10% saja. Dengan angin dan bukaan fluid dari spray gun juga sama. Dengan metode penyemprotan juga sama seperti di pengekliran awal Mas Bro.
Dan ini hasilnya setelah proses pengakliran, setelah kering. Dan ini hasilnya Mas Bro. Untuk penilaian aku kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Jadi sekian dulu tips dari aku ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video Kuroboshi selanjutnya. Don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you.